Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi K3 dengan topik HRA atau Human Reliability Analysis. Nah, topik ini tuh sangat penting dalam keselamatan kerja. Di mana saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting untuk dalam topik ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Reliability Analysis atau HRA. Nah, topik ini tuh sangat penting dalam dunia industri, terutama untuk mengukur dan mengendalikan potensi kesalahan manusia dalam sistem kerja agar risiko dapat diminimalkan. Nah, sebelum masuk ke HRA sendiri, kita harus tahu nih konsep dasar dari human error serta human reliability. Human error itu adalah kegagalan manusia dalam melakukan suatu tindakan yang diharapkan dapat terjadi karena kelalaian, kesalahan, penilaian, atau gangguan sistem. Sedangkan human reliability itu merujuk pada seberapa besar kemungkinan seseorang bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar tanpa membuat kesalahan. Nah, keduanya ini nih menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja. Penting banget kedua ini difokuskan agar untuk mencegah kecelakaan dan kegagalan operasional. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dan tipe human error. Dalam lingkungan kerja, terdapat tiga tipe human error. Yang pertama adalah slips dan lapse, yaitu kesalahan tak disengaja, seperti lupa atau tidak fokus. Yang kedua itu ada mistakes, yaitu kesalahan keputusan atau perencanaan. Dan yang ketiga itu violations atau pelanggaran disengaja terhadap prosedur. Sedangkan yang klasifikasi itu terdapat aktif dan laten, serta individual dan sistematik. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi human error probability. Nah, banyak nih faktor yang bisa mempengaruhi peluang seseorang melakukan kesalahan, seperti tekanan waktu, kelelahan, kurangnya pelatihan, atau lingkungan kerja yang tidak kondusif. Karena itu, memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk meminimalkan risiko human error. Nah, faktor-faktor di sini tuh seperti kondisi kerja ya, seperti kayak tadi kelelahan, tekanan waktu. Terus yang kedua ada kompleksitas tugas, yang ketiga pelatihan dan pengalaman kerja, keempat lingkungan fisik, yang kelima ada desain sistem dan prosedur kerja. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke HRA-nya, yaitu Human Reliability Analysis dalam K3 ini. HRA di sini adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai dan memprediksi kemungkinan kesalahan manusia dalam suatu sistem kerja. Itu sangat bermanfaat dalam konteks ketiga karena bisa membantu perusahaan mengidentifikasi titik rawan kesalahan dan merancang strategi pencegahannya. Nah, di HRA sendiri ini tuh terdapat 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan Technique for Human Error Rate Prediction atau THERP. Terus yang kedua ada pendekatan HERT atau Human Error Assessment and Reduction Technique. Dan yang ketiga itu pendekatan SPARH, Standardized Plan Analysis Risk Human. Nah, yang pertama itu pendekatan THERP yaitu Technique for Human Error Rate Prediction. Itu tuh merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya human error dalam suatu rangkaian tugas. Metode ini melibatkan identifikasi tugas analisis kesalahan dan estimasi probabilitas error. THERP banyak digunakan di industri berisiko tinggi. Nah, yang kedua itu pendekatan HERT atau Human Error Assessment and Reduction Technique.
itu menilai kemungkinan kesalahan berdasarkan jenis tugas dan kondisi kerja yang memengaruhi performa. Teknik ini tuh digunakan untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko error dengan memberikan bobot pada berbagai faktor penyebab kesalahan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan Standardized Plan Analysis Risk Human, yaitu teknik penilaian standar yang sering digunakan di fasilitas nuklir dan di industri berat. Metode ini mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kompleksitas tugas dan kondisi kerja. Kelebihannya itu adalah bersifat sistematis dan terstandar. Nah, untuk menghitung probabilitas human error, kita tuh perlu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi insiden. Dari data ini tuh dilakukan perhitungan atau estimasi HEP menggunakan pendekatan statistik atau melalui penilaian ahli. Nah, strategi pengendalian dan mitigasi human error di tempat kerja ini, kita bisa menerapkan beberapa strategi seperti pelatihan rutin, perbaikan desain alat, menggunakan alarm atau sistem automasi, serta pembentukan budaya keselamatan kerja. Tujuannya itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung performa optimum manusia. Nah, aplikasi dan studi kasus human error probability di industri ini pernah diterapkan di berbagai industri. Sebagai contoh, dalam insiden industri kimia, HRE dapat mengungkapkan bahwa kesalahan terjadi karena kurangnya prosedur atau pelatihan. Dengan memahami hal ini, perusahaan bisa mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa. Nah, dapat disimpulkan bahwa human reliability analysis adalah alat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi kesalahan manusia dalam sistem kerja di dalam industri. Dengan penerapan yang tepat, HRA bisa meningkatkan keselamatan kualitas dan efisiensi dalam operasional industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.